Indonesia Menyapa Malam. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini, hari Senin 5 Juni 2023. Dan kami juga akan hadirkan informasi atau tema perbincangan lainnya. Seperti yang tadi di awal telah kami sampaikan bahwa kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan dua narasumber kita melalui aplikasi Zoom malam hari ini. Duta Besar Indonesia untuk Korea, Bapak Gandhi Sulistianto, dan juga kami akan berbincang bersama dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, terkait dengan memperingati 50 tahun persahabatan Indonesia Korea Selatan. Pak Gandhi Sulistianto, selamat malam. Ya, selamat malam para pendengar Pro 3 RRI. Iya, kabar baik Pak Dubes ya malam hari ini ya. Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selain itu pun juga langsung saya sapa Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, selamat malam Mas. Selamat malam, selamat malam. Iya, kabar baik ya Mas ya? Baik, baik. Masih di Ansan atau sudah kembali ke Solo ini Mas? Udah kembali ke Seoul tadi, habis dari kantornya Pak Dubes tadi. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Dubes dulu terkait dengan memperingati 50 tahun hubungan persahabatan Indonesia Korea Selatan yang saat ini digelar suatu acara. Tema peringatannya apa ini Pak Dubes ya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia Korea ini adalah Closer Friendship, Stronger Partnership. Jadi pertemanan yang lebih dekat lagi dan partner yang lebih kuat. Itu adalah tema yang dipakai dalam rangka hubungan 50 tahun Indonesia Korea. Tujuan utama digelarnya kegiatan ini untuk apa dan bagaimana ini Pak Dubes? Bisa disampaikan juga? Ya, selama 50 tahun kita melakukan hubungan diplomatik dengan Korea ini, sudah berbagai hal sudah kita capai, dan tentu saja ke depan akan dilanjutkan untuk tahun-tahun yang berikutnya, ya, sehingga kedua negara ini mendapatkan manfaat bersama, mutual benefit, ya. Jadi misalnya kita sebut Indonesia ini kan memiliki bonus demografi ya, dengan jumlah penduduk dan kekayaan alam yang luar biasa. Sementara Korea memiliki teknologi yang luar biasa. Teknologi di segala bidang ya, itu lebih tinggi terus terang dari yang rata-rata dari kita. Nah, kemudian satu sisi Korea ini sekarang mengalami aging population. Makin hari atau makin tahun penduduknya makin berkurang. Nah, dua kelebihan atau kekurangan dari dua negara ini saling melengkapi. Ini kira-kira yang akan kita manfaatkan dalam hubungan untuk kepentingan bersama atau mutual benefit dari dua negara tersebut. Sehingga nanti menuju tahun emas 2045, kita Indonesia akan mencapai kemakmuran yang dicita-citakan. Amin, amin. Saya ingin ke Mas Gibran, Wali Kota Surakarta. Kabarnya kan langsung mengunjungi booth Indonesia dalam Festival Indonesia 2023. Apa yang bisa Anda sampaikan setelah melihat langsung booth Indonesia dalam Festival Indonesia 2023 di Ansan, Korea Selatan ini, Mas? Yang jelas kami kemarin menyempatkan, begitu landing kita langsung ke Ansan. Ini luar biasa sekali partisipasi, antusiasme dari warga Indonesia yang tinggal di Ansan. Banyak sekali UMKM yang berpartisipasi. Ada juga sajian tari-tarian, tari jaipong, ada juga reog. Ini saya kira luar biasa sekali. Ya. Potensi hubungan kedepannya apa yang nanti bisa dilakukan dari mungkin B2B ataupun P2P sekaligus antara Surakarta dan juga mungkin dengan kota Ansan sendiri, Mas Gibran? Mungkin nanti Pak Dubes bisa menjelaskan lebih detail. Yang jelas kita di hari Rabu kita punya ada kunjungan ke pabrik Hyundai. Kita akan berkolaborasi dengan Hyundai untuk memperkenalkan mobil listrik sekaligus batik dari Solo. Tapi untuk detailnya bisa ditanyakan ke Pak Dubes.
Ya, tapi sebelum ke Pak Dubes, apa yang menjadi melihat peluangnya itu begitu besar dari mungkin pemerintah Kota Solo terkait dengan apa yang bisa dilakukan dalam hubungan strategi bisnis ini, Mas Gibran? Yang jelas kolaborasi antara Kota Solo, Batik Solo dan Hyundai ini sangat-sangat menguntungkan kedua belah pihak. Kita mempromosikan penggunaan mobil listrik yang ramah lingkungan dan juga sekaligus memperkenalkan batik-batik, motif-motif batik kita ke dunia luas. Itu intinya. Baik. Oke, saya ke Pak Dubes, apa yang dikedepankan dalam Festival Indonesia kali ini dan apa yang menjadi peluang strategi bisnis yang bisa kita ambil manfaatnya nih, Pak Gandhi? Ya, jadi acara yang dinamakan Festival Indonesia itu adalah memperkenalkan kebudayaan Indonesia di Korea. Ya, banyak sekali, terutama kalau dari sisi produk UMKM itu kita memperkenalkan batik misalnya ya, atau tenun, kain tenun. Ini semua kita bisa belajar dari Korea bagaimana Korea memperkenalkan kebudayaan di seluruh dunia. Mereka mengenal apa yang dinamakan Korean Wave atau Hallyu ya di dalam istilah Korea ini, di mana gelombang dari kebudayaan Korea ini melanda dunia. Nah, ini sedang kita pelajari agar Indonesia itu bisa mencontoh. Saya terinspirasi pada saat saya bertemu dengan Pak Wali Kota Gibran beberapa bulan yang lalu, ya, saya mencetuskan ide untuk memperkenalkan batik ini ke dunia internasional. Saat ini ada sebuah teknologi yang dari Korea yang sudah dikenal di dunia, yaitu teknologi electric vehicle atau mobil. Nah, mobil listrik yang dikenal dunia ini, kalau dikombinasikan atau disandingkan bersama dengan produk kreatif dari Indonesia, atau lebih khususnya di Solo, yaitu batik, ini akan lebih mudah dunia mengenal batik kalau ada lewat mobil electric vehicle yang diproduksi oleh pabrik Hyundai ini. Oleh sebab itu, saya KBRI mengundang kehadiran Mas Wali, ya Pak Wali Kota Solo ini untuk datang ke Korea Selatan dan disambut baik oleh beliau. Ini atas undangan kami, beliau hadir, dan nanti kami akan ajak di pabrik Hyundai pada saat melakukan proses ataupun seleksi mobil Hyundai yang akan dipakai motif batik dalam limited edition-nya. Nah, ini yang pertama dengan Solo. Yang kedua, jangan lupa nanti tanggal 17 Juni kalau nggak salah ya Mas Wali, kalau nggak salah 17 Juni ada pertandingan sepak bola Persis Solo melawan Jeonbuk Hyundai. Ini ada kaitan masih antara dua peristiwa tadi ya, antara mobil batik dan pertandingan sepak bolanya di Solo. Ya, baik. Ini ya sambil saya ingin juga bertanya ke Mas Gibran, motif batik yang seperti apa kira-kira yang bisa diperkenalkan secara mendunia melalui mobil listrik yang akan dikolaborasikan nanti? Mungkin ada usulan seperti apa gambarannya nih yang ingin diketahui juga oleh pendengar Pro 3 ini, Mas Gibran. Untuk masalah desain sebenarnya kita sudah deal semua ya dengan Hyundai. Nanti saja hari Rabu atau Kamis mereka pasti akan segera merilis desain kolaborasi antara Solo dan Hyundai. Wow, batik ya baik kalau begitu rasanya sudah mau meninggalkan. Baik, silakan Mas Gibran. Terima kasih Mas Gibran ya sudah meluangkan waktu ya ngobrol bersama dengan Pro 3. Iya, baik. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Terima kasih Pak Dubes ya masih bersama kami. Baik, selain itu apa saja Pak yang bisa membuka peluang hubungan bisnis terutama antara Indonesia dan Korea Selatan, mungkin dari sektor UMKM yang membaca peluangnya begitu besar di sana? Ya, kita juga harus belajar banyak dari Korea Selatan ini di dalam pemerintahnya mengelola yang namanya UMKM. UMKM di Korea Selatan ini kalau di kita size-nya itu sudah seperti perusahaan menengah atas. Karena kalau kita lihat plafon kreditnya saja
itu UMKM itu di Korea bisa mencapai plafon kredit sekitar 2 triliun rupiah. Ini contoh, ya. Kemudian jumlah UMKM di sini itu jumlahnya hampir 90% dari total entrepreneur atau businessman yang ada di Korea Selatan ini. Dan yang tadi saya katakan permodalannya juga bukan kecil lagi, ya. Dan UMKM di sini sangat dilindungi oleh pemerintah. Sebagai contoh, beberapa proyek pemerintah di sini nilai tertentu itu tidak boleh dimasuki oleh perusahaan yang atas atau perusahaan besar atau cebol atau konglomerat, tetapi harus melalui industri yang dihasilkan oleh UMKM. Nah, ini contoh konkret keberpihakan pemerintah Korea Selatan terhadap UMKM-nya. Ya, sektor ini UMKM semuanya kami pelajari, dan beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Pak Menteri Koperasi dan UMKM juga datang ke Korea ini dan langsung bertemu dengan Menteri Koperasi dan Startup. Karena di sini Menteri UMKM itu adalah Menteri UMKM dan Startup. Ya, itu Pak Menteri belajar banyak tentang bagaimana pengelolaan UMKM dan startup di Korea Selatan ini. Baik, ya. Sektor UMKM apa yang memungkinkan untuk permintaan cukup tinggi atau berpeluang besar di Korea Selatan ini, Pak Dubes? Semua sektor, terutama bahkan sektor industri pun, ya, industri yang bersifat high tech sudah dikuasai oleh UMKM. Ya, di sini contohnya adalah misalnya pembuatan robotik, ya, itu adalah dihasilkan oleh UMKM, atau alat-alat transportasi alat berat misalnya, ya, kemudian alat pertanian. Ini semua produk-produk industri ini adalah produk dari UMKM. Nah, berbeda dengan misalnya Indonesia yang lebih banyak UMKM-nya adalah di bidang kuliner. Nah, di sini lebih sudah naik di atas kelasnya, di atas, yaitu masuk ke wilayah-wilayah industri yang tadi saya sebutkan. Bahkan industri petrokimia juga ada yang dikelola oleh UMKM. Dan hebatnya di sini UMKM itu ada sebuah lembaga yang memiliki kewenangan memberikan rating daripada UMKM. Jadi UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat rating dari lembaga tersebut akan mudah mendapatkan jaminan untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari dunia perbankan dari rating yang mereka terima itu. Nah, hal-hal seperti ini mekanismenya demikian sophisticatednya sehingga mereka sudah maju. UMKM. Ya. Penjajakannya kapan kira-kira bisa dimulai ke depan, dan adakah target untuk merealisasikan hubungan kerjasama dari sektor usaha UMKM, baik itu business to business ataupun people to people sendiri, Pak Dubes? Ya, sejak saya ditugaskan di sini tahun lalu, bulan Januari, saya sudah memulai untuk melakukan kerjasama di dalam pelaksanaan ataupun kerjasama UMKM. Sebagai realisasi, saya membentuk fungsi yang namanya fungsi ekonomi digital, ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan percepatan startup. Ini adalah bentuk realisasi perhatian dari KBRI Seoul di dalam mempelajari UMKM yang ada di Korea ini. Ya, startup itu termasuk UMKM tentu saja di sini, karena startup itu bukan hanya startup teknologi, tetapi juga startup yang non teknologi, ya, dari industri kesehatan, industri tadi yang saya sebutkan, industri peralatan itu pun sudah dikelola dengan baik, dan kami sudah langsung melakukan beberapa bisnis forum, business summit, atau bahkan business matching dari pengusaha-pengusaha Indonesia. Setiap kedatangan menteri atau pejabat tinggi Indonesia, saya manfaatkan kehadirannya untuk melakukan business matching di sini. Baik, ya. Kembali ke Festival Indonesia nih, Pak. Sampai kapan ini, dan antusiasme warga Korea bagaimana untuk melihat langsung keberadaan booth Indonesia di Festival Indonesia 2023 ini?
dalam rangkaian 50 tahun ini Festival Indonesia sudah dilakukan 2 kali, yaitu di Busan dan di Ansan kemarin. Ya. Dan akan menyusul di kota-kota lain di seluruh Korea Selatan ini. Misalnya nanti di Seoul akan diselenggarakan sekitar bulan September, ya, itu akan kita lakukan lokasinya di depan Istana Gyeongbokgung, istana yang besar di Seoul ini. Di depannya halaman itu kita akan membuka panggung hiburan, ya, panggung hiburan yang akan dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, baik itu WNI yang ada di Korea Selatan maupun dari warga negara lain yang akan kita undang nanti di dalam acara Festival Indonesia. Baik. Luar biasa nanti, percayalah. Kalau di Seoul ini karena ibu kota ya. Nah, kemudian kita rencana juga akan ada di Daegu, itu minggu depan, ya, tanggal 14 persisnya, kita akan mengadakan Indonesian Night. Indonesian Night ini adalah acara bersamaan dengan World Cultural Industry Forum. Itu adalah berkumpulnya tokoh-tokoh di seluruh dunia yang akan belajar dari Korea mengenai kultur, mengenai tadi. Baik. Dan itu akan hadir Wamenkras, Ibu Angela Tanus Sudibyo, dan Bapak Gubernur Bank Indonesia yang dalam hal ini sebagai pembina UMKM Tenun akan hadir, dan juga ada pemberian award kepada Raffi Ahmad. Baik. Pak Dubes, kami doakan sukses selalu apapun kegiatan yang mempromosikan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman bahkan kecintaan warga Korea terhadap Indonesia. Terima kasih Pak Gandhi Sulistianto untuk waktunya telah berbincang bersama kami malam hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam para pendengar Pro 3 RRI di Indonesia, di tanah air. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Dan sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.